semuanya, kembali lagi di Raja Wali Podcast. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Kiara. Biasa sih dipanggil Kie. Hari ini aku bakal ngobrol sama temen aku yang super duper inspiratif. Kalian penasaran gak sih hari ini aku bakal ngobrol? Daripada kelamaan, langsung aja gak sih kita sambut? 1, 2, 3, Teresia! Hai, nama aku Teresia Metira, bisa dipanggil Tere. Dan aku senang banget bisa ikutan ngobrol di podcast kali ini. Jujur aku kepo banget. Boleh gak sih kepo? Boleh, itu manusiawi kok. Nah, jadi sebelum bikin podcast, pasti kamu udah makan kan? Udah dong. Di kantin, istirahat tuh. Aku mau nanya dong, yang kamu rasain tentang hari ini tuh gimana sih? Kayak ada yang Ganjel gitu ya. iya, iya. Jadi kok hari ini tuh, tadi kan istirahat kita lumayan lama ya. Jadi aku sama temen-temen aku sebelum makan kita keliling dulu. Kita keliling sekolah. Rajin. Emang Sehat, anaknya sehat. sehat-sehat. Salah satu hal yang sangat amat membuat aku bete, itu panas. Sumpah bumi makin kesini makin panas tau Kie. Gerah ya. Panasnya bukan gerah biasa sampai nyelekit ke kulit. Sampai kayak, cewek kalau udah kepanasan gimana sih Kie? Bete, bete, Ngerti bete, kan? bete. Bete banget kan? Nah, kamu kan tadi udah notice tentang bumi. Nah, kebetulan tema kita hari ini tuh berkaitan dengan bumi. Nah, Apa tuh? itu lo udah tuh penasaran gak sih? Apa sih tuh? Udah tau sih. Nah, itu adalah suatu gerakan untuk kita bisa menjaga bumi. Karena bumi itu adalah tempat bersama, tempat kita tinggal. Nah, hari ini yang akan kita obrol gitu adalah gimana anak-anak SMK kayak kita gini nih berdua bisa ikut andil dan ikut bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Nah, walaupun kecil sih. Ya penting nyata gak sih? Benar. Nah, aku mau nanya lagi dong, Tat. Maaf ya kebanyakan nanya. Ya gak apa kok. Aku mau nanya, kira-kira tuh kapan sih kamu tuh sadar gitu kalau misalkan kayak lingkungan itu udah harus jaga gitu. Kapan kamu sadar? Nah kalau aku sih nyadarnya tuh karena cuaca makin kesini tuh makin gak bener gak sih? Maksudnya kayak gak sesuai sama yang biasanya gitu, yang sekarang makin panas, terus panas-panas tiba-tiba hujan, Iya, hujan-hujan benar, deras, benar. ya kan? Jadi gak stabil banget nih, dan ini juga berpengaruh juga kan buat kesehatan kita nih, Iya, benar. Jujur ya banyak kan? yang sakit sih. Ya kan? Jadi tuh kayak bumi makin kesini tuh makin panas, makin capek lah. Jadi aku kayak ngerasa kayak bumi ini udah capek deh. Kita butuh sesuatu buat nge-heal si buminya ini. Tapi aku juga setuju ya kalau kamu bilang bumi itu udah capek. Karena kayak beberapa hari yang lalu aku tuh kayak iseng gitu kan, keliling-keliling sekolah. Karena kebetulan juga belum pulang gitu. Aku keliling sekolah, terus aku tiba-tiba kayak mikir, kok kayaknya dulu awal-awal aku masih banyak banget pohon-pohon yang rindang kayak adem, seger banget gitu. Iya, Apalagi kalau hujan tuh kayak wah, wangi hujan, terus kena wangi tanaman tanah-tanah gitu, iya. semua itu seger banget sih guys. Tapi sayangnya tuh kayak semakin kesini tuh udah semakin kayak berkurang gitu Mm. pohon-pohon yang rindang. Mungkin termasuk karena cuacanya atau segala macamnya aku kurang tahu. Tapi ya pastinya kan. Apalagi kan tahun lalu kita pernah ada Iya jalan jalannya, sehat iya. 5 kilo guys. Kita anak-anak sehat. Dulu kita tuh jalan sehat tuh masih jam kayak jam 9-an gitu, jam 9 jam 10 tuh masih adem guys. Sekarang jam 7 aja kadang kayak udah panas, udah kayak ngap, kayak aduh, udah nggak banget deh, udah terik gitu. Sebelum kita masuk ke topik yang lebih mendalam lagi nih Teresia. Kan tadi aku sempat mention kayak gerakan laut. Tapi kamu tuh tahu gak sih Laudato Si itu apa? Tahu dong. Wah keren banget. Kan Apa kita tuh, Ter? jadi tuh Laudato Si itu dia tuh kayak ajaran dari eh Paus Fransiskus. Nah, Bener. tadi aku mau nyebutnya Paus Leo, salah, salah. Udah ganti paus guys. Udah ganti. Jadi itu ajaran dari Paus Fransiskus kayak artinya itu terpujilah engkau. Ya intinya tuh Laudato Si itu kayak mengajarkan kita, kayak menyadarkan kita juga bahwa bumi itu rumah kita loh. Jadi kita juga harus menjaga bumi ini. Saudara kita ya. Mm-mm. Jadi itu bukan cuma sekedar kayak buang sampah pada tempatnya gitu. Bukan ya. Enggak dong. Tapi Jadi kira-kira apa lebih tuh aksi luas. nyatanya untuk kayak merealisasikan adanya gerakan Laudato Si ini? Kalau selain dari buang sampah itu ya, aku sih melihat keadaan yang ada sekarang itu ya. Di sini tuh banyak banget sampah guys, banyak sampah berserakan. Terus tuh aku mikir, kayaknya aku harus ada satu perubahan deh. Perubahan aku itu aku udah mulai bawa botol minum sama bawa kotak makan sendiri. Keren, keren. Keren, keren. Sama itu Jadi sampah, keren. iya kan, sama sampah kayak sampah tuh walaupun berserakan mereka nyampur guys. Jadi kita harus pilah-pilah sampahnya Tapi juga. kalau kita tuh udah ada yang namanya kayak Mm-mm. sampah-sampah sesuai jenisnya. Cuma kayaknya emang masih minim banget ya Nah kesadaran iya, diri bener banget. Jakarta. Tapi ya,
itu Teresia juga ngebahas basket, bawa tumbler. Jujur, aku setuju. Karena guys, di sekolah kita ini tuh ada yang namanya dispenser. Berapa titik ya? 8 ya sih kalau Iya nggak salah? 8, jadi setiap 8. titik tuh ada. Kayak banyak banget sumpah, 8 titik tuh banyak banget. Jadi emang kita, murid-murid SMK Sarida tuh kayak diharapkan untuk membawa tumbler. Biar apa? Karena yang pertama tuh kita kayak meminimalisir adanya sampah-sampah dari botol plastik. Apalagi Nah tuh iya, kadang kayak masih, ini bisa botol segini nih. udah minum segini, Iya, terus itu dibuang guys. Karena apa? Lupa atau lupa atau nggak tahu enggak ini iya. punya siapa, takut ketukar-tukar akhirnya dibuang. Jujur itu nambah sampah dan buang-buang air. Dan itu tuh salah satu gerakan buat kita ngehemat duit guys. Sebagai anak sekolahan, maksudnya kan kita Dana dapat pelajar, dana pelajar. Kita tuh dana butuh yang pelajar. hemat kan. Bener bener. Lumayan guys sekali beli air, kalau yang ini paling 2.000. Yang mahal dikit ya, brandnya beda. Ya 5.000 lumayan bisa buat Tapi beli kalau yang lain misalkan kan. kita beli tumbler, kita bisa tinggal isi aja di 8 titik yang ada di sekolah kita dan air Airnya minumnya tuh tuh iya high class. Kelas ada, iya. internasional kan katanya. Iya, kalau kata Hebat Pak deh. Edi gitu. Jadi tuh ada air dingin, air suhu ruang sama air panas. Jadi kan bisa nyeduh juga. Kalau mau makan pop mie, tinggal seduh. Ya Bikin kan? kopi gak sih? Bikin kopi, Iya. bikin susu. Jadi Pagi-pagi biar kalau biar seger. iya, dan kalau misalkan kayak udaranya kan akhir ini lagi sering hujan ya sore-sore. Hmm, Itu tuh sering banget bikin susu guys. betul Enak banget banget. tuh. Dan sekolah kita nih sebenarnya juga ini Kater, apa kayak udah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat amat terlihat mencintai lingkungan sekolah. Iya, salah Alam. satunya tuh Adiwiyata. Itu keren banget sumpah. Jujur ya, aku tuh jarang banget ngeliat ada sekolah yang adiwiyata. Jadi guys, kalau misalnya kalian nggak tahu, adiwiyata itu adalah salah satu kegiatan yang rutin dijalankan dan itu tuh kayak masing-masing sekolah, masing-masing kelas. Sorry, Iya. sorry, sorry. Masing-masing kelas itu ada gilirannya. Untuk apa? Membersihkan sekolah. Jadi kayak misalkan minggu ini kelas 10 ini sampai 11 ini, 10 ini ada 2 kelas, 11 ada 2 kelas gitu. Nanti kita tuh bakal ngebersihin sekolah. Nah, Jujur itu iya, dan gak bener-bener cuman guru, gak cuman guru, gak cuma siswa kan, semua guru-guru warga juga, kan, iya, semua warga. Jadi kita semua tuh serentak, apa ya, membersihkan seluruh area sekolah. Jadi tuh salah satu bener-bener, bentuk tanggung jawab kita ya. betul banget. Bahkan di sekolah kita tuh ada yang namanya Jumat bersih guys. Biasanya itu dilakuin kayak Jumat terakhir di bulan tersebut. Kayak misalkan bulan apa ya maunya? Bulan ini aja deh. Bulan ini. Ya Bulan ini kan? tuh nanti Jumat terakhirnya bakalan kita ngebersihin sekolah. Nah, Jumat bersih namanya. Nanti akan diawali dengan senam, baru ke bagian kelompok, lalu pembersihan sekolah. betul banget. Dan jangan lupa di sekolah kita ini juga ada yang namanya budaya 5R guys. Jadi 5R itu tuh kayak, apa ya, kita jadi punya tanggung jawab atas, kayak bisa kita pakai Lebih ruang kelas nih. ringkas Iya, ya, lebih ringkas juga. Apa aja sih kan sebenarnya 5R itu? lebih ke piket, lebih kayak piket. Iya, Cuma piket. tuh lebih kayak mendalam lagi guys. Sumpah itu keren banget. Jadi kayak sekolah kita tuh punya tanggung jawab dan jujur murid-murid di sini tuh emang sudah terbiasa dengan adanya eh kayak gitu kan, kebersihan, tanggung jawab kebersihan. Kayaknya kita udah di penghujung acara gak sih? Iya, Kira-kira benar. Teresia ada pesan gak sih buat murid-murid? Kalau aku sih pesan itu, ini deh Kie, ngelihat dari masalah-masalah yang ada ini, mending kita jangan takut untuk memulai. Karena memulai sekecil apapun itu pasti berdampak ke lingkungan sekitar nggak sih? Jadi jangan takut untuk memulai. Bener banget guys, kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi tuh yang mulai? Kalau misalkan kita, nanti orang dia masih mau sampah sembarangan, gak akan kelar, sumpah. Sampai besok. Sampai tahun depan. Ya udah mas, gitu aja. Iya. Teman-teman, terima kasih ya yang sudah mau ikuti podcast kita sampai ujung. Nah, aku Kiara, Aku Teresia. mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!